Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Stay di sini dan ini adalah intercom Aegis Q8. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin video saya udah sempat bikin video unboxingnya juga di beberapa minggu lalu. Teman-teman bisa lihat link video di atas atau saya taruh juga nanti di link deskripsi di bawah. Kali ini saya pengen cerita sedikit lebih banyak soal pengalaman saya menggunakan si Aegis Q8 ini. Jadi setelah bikin video unboxing kemarin, saya langsung pakai si Aegis Q8 ini secara harian. Sebenarnya dibilang harian juga enggak, karena saya nggak tiap hari naik motor gitu ya. Tapi lumayan sering lah. Pokoknya setiap kali saya naik motor itu saya akan selalu pakai ini. Jadi di video kali ini saya akan cerita impresi saya dan pengalaman saya saat menggunakan Aegis Q8 ini selama kurang lebih sekitar 2 minggu. Tapi sebelum itu, saya mau mulai lagi sedikit untuk ngebahas si fisik si Aegis Q8 ini. Kalau teman-teman lihat, si Aegis Q8 ini bentuknya sangat-sangat simpel, gitu ya. Ini bentuknya kecil banget dan minimalis lah ya, ngebulet-ngebulet gini. Terus juga sebenarnya di sini ada antena yang bisa dibuka, dicongkel dikit aja, gini. Saya nggak tahu impact dari antenanya ini diangkat itu buat apa gitu ya, apakah memang untuk mengoptimalkan jangkauan intercomnya atau enggak, karena kali ini saya cuma punya satu sayangnya, jadi saya belum bisa ngebandingin performance si Aegis Q8 ini untuk mode intercomnya. Jadi di video kali ini saya juga akan bahas lebih ke kualitas suaranya, kemudahan penggunaannya, dan lain-lain gitu ya. Nah terus ini juga nutupnya juga gampang sih, tinggal ditekan aja. Terus tombolnya juga minimalis, cuma ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 tombol aja, ada 4 tombol di sini. 3-nya di bagian sampingnya, ini ada fungsi utamanya di tengah, itu fungsinya untuk play dan pause musik, untuk ngangkat dan matiin telepon, dan beberapa kombinasi fungsi lain yang teman-teman bisa baca fungsinya di buku manual. Terus di kiri kanannya ada tombol plus dan minus, itu untuk gedein dan kecilin volume atau majuin dan mundurin track saat lagi dengerin musik. Terus di belakangnya ada tombol intercom. Tombol intercom ini kepake untuk melakukan koneksi intercom ke device yang lain. Tapi ya karena kita hari ini nggak ngebahas fungsi intercomnya, jadi mungkin tombol ini nggak terlalu dipakai gitu ya. Terus di bawah sini tuh ada port USB Type-C yang ditutup sama penutup karet gini. Ini penutup karetnya juga lumayan solid gitu ya, jadi kuat. Nah USB Type-C ini portnya dipakai untuk ngecas, untuk ngisi baterai, dan juga untuk koneksi ke headsetnya. Headsetnya sendiri ada 2 macam mic yang ada di paket penjualannya, yaitu soft mic dan hard mic. Yang hard mic ada batangnya yang keras gitu ya, itu dipakai buat helm half face. Cuma karena saya pakainya di helm full face, jadi saya akan pakai soft mic. Kira-kira bentukannya gimana sih saat dipasang di helm? Kira-kira kayak gini sih. Oke, ini untuk speaker dan mic-nya saya udah pasang di helm saya yang ini. Terus juga untuk dudukannya, saya menggunakan dudukan yang jepit. Ini bukan yang model tempel, supaya lebih gampang dipindah-pindah kalau emang mau diposisiin ulang gitu ya. Cara pasangnya gimana? Sebenarnya gampang, ini tinggal diklip aja nih ke sini nih. Diklip aja sampai bunyi kek gitu, udah. Nah, terus tinggal dikoneksiin kabelnya. Dibuka, terus dipasang aja. Udah, selesai. Gitu. Sebenarnya cara pasangnya gampang banget, apalagi kalau misalnya pakai penjepit yang model jepit gini nih, bukan yang model tempel, itu gampang banget, mau dibongkar pasang juga gampang. Untuk pemasangan speaker dan mic-nya juga tergolong gampang di helm ini, karena kebetulan helm ini juga udah support untuk pemasangan intercom, jadi lubang di kiri kanannya itu ada gitu, tinggal diselip aja. Cuma gimana kalau misalnya helmnya belum support? Sebenarnya bisa dipasang bisa enggak, tergantung dari konstruksi dalamnya si helm itu sendiri. Jadi kalau misalnya masih ada jarak yang cukup lumayan, teman-teman bisa tempel aja sih langsung di sisi dalamnya helm.
Tapi kalau misalnya terlalu mepet ya mungkin kalau dipaksa masang juga akan agak sempit ya pas lagi dipakai gitu, neken, dan posisi speakernya akan jadi terlalu deket gitu, jadi malah nggak nyaman, jadi terlalu keras mungkin pas nanti teman-teman dengerin suaranya gitu. Konfigurasi awalnya gimana? Sebenarnya gampang banget teman-teman. Ada dua cara, karena ini sebenarnya basically juga selain punya teknologi mesh untuk intercomnya, dia juga sebenarnya kan merupakan Bluetooth headset. Jadi untuk fungsi pairingnya bisa teman-teman lakukan sama seperti pairing headset Bluetooth pada umumnya. Teman-teman tinggal terus nyalain Bluetooth-nya teman-teman, lalu tekan tombol pairingnya, dan dia akan muncul di list Bluetooth-nya teman-teman dan tinggal pilih langsung connect. Terus juga sebenarnya si Aegis Q8 ini atau Aegis pada umumnya punya aplikasi yang namanya Safe Riding. Nah, Safe Riding ini aplikasi pendukung buat menggunakan fungsi-fungsi tambahannya. Tapi sebenarnya kalau buat pemakaian sendiri kayak saya gini pakai Aegis Q8 hanya untuk dengerin lagu sehari-hari, aplikasinya nggak terlalu digunakan sih. Bahkan sejak saya pertama kali pakai itu saya nggak pernah pakai si aplikasinya. Cukup pakai Bluetooth aja, setiap kali mau dipakai dikonekin, nyala, ya udah langsung dengerin lagu, selesai. Terus gimana dengan kualitas suaranya? Nah, kebetulan saya juga udah sempet nyobain kualitas suaranya saat digunakan langsung saat di atas motor. Gimana impresinya? Yuk kita coba. Ya, oke teman-teman, ini sekarang saya udah di atas motor, lagi nyobain gimana rasanya si Aegis Q8 ini saat dipakai buat motoran. Jadi si Aegis Q8 ini udah saya pasang di helm saya. Untuk pemasangan sendiri sebenarnya gampang gitu ya, apalagi kalau misalnya emang helmnya itu support dengan pemasangan intercom, jadi ada lubang khusus untuk naruh speakernya, itu akan gampang banget. Sisanya tinggal kreativitas kita untuk memposisikan si kabel-kabelnya supaya rapi gitu. Nah, setelah dipasang gimana? Overall sih selama saya pakai ini, kurang lebih saya pakai udah sekitar 1 jaman gitu ya, itu enak, nyaman. Jadi sisi ketebalan speakernya juga nggak terlalu tebal, masuk ngeplek pas banget sama helm saya, jadi nggak ada rasa ngeganjel di kuping, dan masih ada rongga lah sekian mili gitu. Buat ilustrasi aja, buat gambaran aja, ini saya pakai helmnya size XL, jadi emang ukuran kepalanya emang agak gede gitu ya, jadi emang perlu pakai helm size XL. Nah, di helm saya yang size XL ini jarak antara speaker sama kuping saya itu masih lumayan jauh, apalagi kalau di helm saya tuh ada satu lapisan lagi yang membatasi antara si speaker sama telinga gitu, jadi nggak terlalu kenceng juga suaranya, jadi enak lah, masih tergolong nyaman lah gitu. Terus dari sisi suara sendiri sebenarnya lumayan enak, tapi ada beberapa catatan ya yang saya dapat, yang saya temuin waktu pas nyobain ini. Yang pertama, suaranya tuh sebenarnya lumayan bertenaga gitu ya, bassnya ada, tapi dari sisi mid to high-nya itu sayanya agak mendem. Jadi atasnya tuh nggak cering-cering gitu loh. Ya mungkin memang speaker yang dipakai juga kan mungkin nggak terlalu gimana banget ya, karena harganya juga si intercom ini nggak terlalu mahal, masih di bawah 1 jutaan. Jadi mungkin itu expected untuk kualitas suara begitu. Nah, bedanya saya bandingin waktu pas saya pakai intercom ini pas saya pakai helm dalam kondisi nggak bergerak, itu lebih bertenaga. Sementara kalau misalnya di waktu pas sekarang nih kayak lagi jalan gini nih, bassnya tuh agak hilang dikit gitu. Mungkin karena faktor angin gitu ya, karena ini sambil bergerak, sambil jalan ada angin, nggak terlalu kedengeran gebukan bassnya. Untuk volumenya sendiri cukup pas gitu ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Ini sekarang saya lagi dengerin di posisi, kalau di handphone tuh kelihatannya sekitar 30% itu udah kenceng banget buat kuping saya. Tapi enaknya tuh karena dia masih ada jarak sama antara telinga sama speaker, itu jadi kita masih bisa dengar suara dari luar.
beda dibandingin sama kita kalau pakai headset, apalagi yang modelnya in-ear gitu yang masuk ke dalam telinga. Itu kan bener-bener bisa terisolasi bener-bener gitu, jadi nggak bisa dengerin suara dari luar. Kalau ini masih bisa. Dari sisi kontrol sendiri juga sebenarnya enak, seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Tombolnya minimalis gitu ya, nggak terlalu banyak, cuma ada tombol utama buat play atau pause atau ngangkat telepon. Terus di sebelah kiri kanannya ada tombol plus minus, itu fungsinya bisa dipakai untuk naik turunin volume, atau kalau misalnya ditahan sekitar 2 detik itu bisa buat majuin atau mundurin lagu, buat pindah track gitu. Itu aja sih. Dan karena tombolnya simple itu, jadi kita juga nggak terlalu ribet untuk ngapalin posisi tombol masing-masing ada di mana, karena cukup 3 tombol itu aja yang perlu dihafalin. Sebenarnya ada 1 tombol lagi, tombol intercom yang ada di samping, tapi itu ya lagi-lagi karena ini cuma 1 gitu, saya nggak bisa nyobain sama sekali. Nanti mungkin pas ada unit tambahan baru bisa saya coba cek. Cuma tombol intercom itu kalau misalnya kita pakai buat ya dengerin lagu kayak sendirian gini, kayak saya jalan sendirian gini tuh, nantinya hanya kepake saat mau matiin intercomnya, karena tombol kombinasinya adalah tombol tengahnya, tombol utama plus tombol intercom itu harus dipencet bareng supaya bisa mati. Terus pas dinyalain sama dimatiin itu dua-duanya ada suara indikatornya teman-teman, jadi teman-teman bisa tahu ini kondisinya lagi nyala atau enggak. Selain itu juga di lampunya juga ada indikatornya, dia akan kedip-kedip secara periodik untuk nandain bahwa dia lagi koneksi. Nah, kedipannya itu juga mungkin perlu diketahui juga teman-teman, nanti perlu bisa dibaca juga di manual book. Itu kalau kedipannya seperti apa, iramanya gimana, itu artinya lagi mode apa, itu semuanya ada di manual book. Jadi tinggal dibaca aja di situ. Overall sih selama sekitar 1 jam saya pakai si Edge Q8 ini, impresinya cukup enak. Ya lumayan lah buat dengerin lagu sambil jalan kayak gini, dan pastinya lebih aman ya teman-teman, karena beda sama headset yang kita sampai nutup telinga kita total untuk dengerin lagu doang. Ini kita masih bisa sambil dengerin suara dari luar, jadi tetap bisa awas untuk sambil dengerin klakson atau suara orang gitu. Oke, paling gitu dulu untuk impresi saya kali ini untuk si Edge Q8 ini. Kita langsung lanjut ke kesimpulan ya. Oke, jadi gimana buat kesimpulan si Edge Q8 ini? Buat saya ada beberapa poin yang membuat si Edge Q8 ini sangat menarik untuk dicoba. Yang pertama adalah dia punya teknologi mesh yang membuat dia bisa connect ke banyak perangkat sekaligus yang support mesh juga, dan teman-teman bisa ngobrol langsung nih ke semua device tersebut. Kalau Bluetooth kan biasanya mesti ganti-gantian ya, walaupun klaimnya bisa connect banyak. Yang kedua, tombolnya simpel, nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi dia minimalis aja fungsinya. Teman-teman nggak perlu ngafalin tombol terlalu banyak, karena teman-teman akan makainya mungkin kemungkinan besar akan nggak sambil ngelihat gitu ya, ada di samping sini. Yang ketiga, suaranya kualitasnya oke. Dibilang istimewa enggak, tapi dibilang jelek juga enggak. Suaranya cukup lah untuk membuat teman-teman bisa menikmati musik-musik kesukaan teman-teman selama perjalanan. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan itu semua, teman-teman nggak usah ngeluarin duit terlalu banyak, karena si Edge Q8 ini dijual dengan harga 500-600 ribuan aja. Oke, gitu dulu untuk ulasan Edge Q8 kali ini. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk nyobain si Edge Q8 ini, di bawah saya udah taruh linknya untuk belanja. Kalau misalnya teman-teman mau langsung beli, mau langsung nyobain. Terus juga jangan lupa juga untuk like video ini jika kamu suka, dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Buat teman-teman yang juga udah pernah pakai Edge Q8 ini, boleh juga kalau misalnya mau sharing-sharing pengalamannya di bawah. Oke, gitu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Ste dan sampai jumpa.